Setelah TNI melakukan pengiriman beberapa satuan tempur elit dari Paskas TNI Angkatan Udara dan beberapa satuan tempur elit dari pasukan TNI Angkatan Darat, kali ini telah berhasil membuat separatis KKB semakin terdesak di beberapa titik wilayah yang rawan terjadi aksi kontak senjata antara TNI dan Polri di wilayah Kabupaten Mimika, Papua. Misalkan saja dengan pengiriman Satuan Tempur TNI Angkatan Darat dari Kostrad, pasukan elit Garuda Merah, dan pasukan elit Semut Hitam TNI yang telah berhasil melakukan penyisiran dan semakin mendesak pergerakan anggota separatis KKB TPNPB di wilayah Intan Jaya dan beberapa titik lainnya di Papua yang menjadi basis markas kelompok kriminal bersenjata atau KKB tersebut. Namun yang menjadi sorotan media saat ini adalah dengan aksi kontak senjata antara TNI Polri dengan anggota separatis KKB di wilayah Kabupaten Mimika dan berhasil menembak mati 2 orang anggota separatis KKB. Menurut sumber media informasi terkait dari aksi baku tembak tersebut, polisi memastikan bahwa 2 orang anggota separatis KKB yang tewas dalam kontak senjata di areal PT Freeport Indonesia adalah merupakan salah satu dari beberapa anggota kelompok kriminal bersenjata yang kerap kali meresahkan masyarakat dan para pekerja PT Freeport. Sementara itu, Kapolres Mimika AKBP Era Adinata mengatakan jika kedua pelaku ini dipastikan anggota KKB setelah pihak keamanan melakukan identifikasi terhadap jenazah. Sebab mulai dari wajah hingga atribut pelaku mirip dengan DPO KKB, yaitu Ferry Elas yang berusia 35 tahun dan Heri Yakob Newegalem 26 tahun. Selain itu, kemiripan antara jenazah pelaku dengan foto Ferry Elas dimulai dari atribut yang digunakan pelaku, baik pakaian, jam tangan, kalung, anting, postur tubuh, dan wajah. Sebagaimana pernyataan AKBP Era Adinata di Kabupaten Mimika, Papua pada Selasa 2 Maret 2021 kemarin. Sementara itu, di sisi lain, anggota separatis KKB melalui pernyataan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, yaitu Sebi Sambon, menyebut bahwa korban yang tewas tertembak oleh anggota Satgas TNI Polri merupakan anak remaja yang berusia 17 tahun. Namun, ternyata kabar tersebut dipastikan hoaks karena KKB sengaja ingin memunculkan kesan negatif terhadap personel TNI Polri dengan cara memprovokasi warga masyarakat Papua setempat dengan memutarbalikkan fakta, dan justru kabar bohong ini menunjukkan bahwa KKB telah tega mendoktrin anak di bawah umur untuk mengikuti jejak mereka. Adapun cara licik anggota separatis KKB ini telah terungkap dari warga setempat. Jika sudah banyak dari masyarakat Papua yang menjadi korban serta mengalami intimidasi oleh kelompok kriminal bersenjata, dan salah satunya adalah mengajak para remaja untuk ikut bergabung dengan mereka. Sebelumnya sempat terjadi kontak senjata antara TNI Polri dan KKB di areal PT Freeport pada Minggu 28 Februari 2021. Saat itu aparat keamanan gabungan sedang berpatroli lalu diserang dengan tembakan oleh sejumlah orang anggota KKB kelompok Joni Botak. Berdasarkan sumber media informasi terkait, jika baku tembak kembali terjadi antara aparat gabungan TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata KKB pada Minggu 28 Februari 2021 kemarin. Kontak senjata itu terjadi ketika aparat keamanan tengah berpatroli mengamankan area PT Freeport Indonesia di sekitar Mil 53 yang kerap kali menjadi tempat bagi anggota separatis KKB melakukan aksi brutalnya di wilayah tersebut. Namun, sebelum saat patroli digelar oleh aparat gabungan TNI Polri, Satuan Tugas telah melihat 6 orang yang diduga anggota KKB dengan bersenjata menyeberangi sungai sambil membawa 2 pucuk senjata api, yaitu tepat pada pukul 10.30 WIT waktu Indonesia Timur.
Mengetahui akan hal tersebut, kemudian kontak tembak antara tim gabungan TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata KKB pun terjadi selama kurang lebih 30 menit. Baku tembak kemudian berhenti lantaran gerombolan bersenjata itu melarikan diri masuk ke dalam hutan belantara Papua. Setelah tim gabungan TNI Polri melakukan penyerangan dan hingga terjadi aksi baku tembak antara aparat keamanan dan KKB saat sedang melakukan tugas pengamanan di wilayah PT Freeport, anggota separatis KKB yang sedang melintasi wilayah tersebut kemudian melarikan diri dari kejaran anggota TNI Polri dan hingga aksi baku tembak terhenti. Namun sebelumnya Kapolres Mimika AKBP Era Adinata mengatakan jika medan tempur di sekitar lokasi baku tembak tersebut tergolong cukup sulit karena harus mencari sungai yang dangkal yang memungkinkan aparat untuk menyeberang, sehingga aparat gabungan cukup kewalahan saat melakukan penyerangan. Sebagaimana lansiran sumber media informasi terkait pada Senin 1 Maret 2021 kemarin. Setelah terjadi aksi baku tembak di wilayah PT Freeport antara tim Satgas atau Satuan Tugas TNI Polri, kemudian TNI Polri langsung melakukan perburuan hingga ke dalam hutan untuk mengejar KKB pimpinan Joni Botak yang menetap di sekitar wilayah hutan Tembagapura, Papua. Namun setelah tim gabungan TNI Polri mempersiapkan kelengkapan, kemudian dilakukan patroli masuk ke hutan belantara untuk mempersempit ruang gerak KKB dalam mengganggu keamanan terhadap masyarakat maupun operasional PT Freeport Indonesia. Sementara itu, Komandan Kodim 1710 Mimika, Letnan Kolonel Infanteri Yoga Prasetya membenarkan jika adanya insiden baku tembak antara TNI Polri dengan KKB pimpinan Joni Botak yang selama ini mereka selalu melakukan aksi penembakan di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Mimika. Namun terkait kejadian itu, Yoga meminta kepada warga Mimika tidak perlu cemas dan khawatir berlebihan melainkan tetap berkegiatan sebagaimana biasanya, sebab lokasi kejadian kontak senjata antara TNI Polri dan KKB jauh dari Tembagapura dan berada di tengah hutan belantara, kata Yoga sebagaimana lansiran sumber media informasi terkait. Selain itu, Yoga menyatakan jika saat ini anggota tim gabungan TNI Polri selalu menggelar patroli rutin untuk menjaga keamanan di area PT Freeport Indonesia. Mengingat di kawasan tersebut selama beberapa tahun terakhir kerap terjadi gangguan penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui bahwa sejumlah faksi gerombolan bersenjata sudah banyak yang meninggal di kawasan distrik Tembagapura pada 2020 lalu. Namun masih terdapat satu kelompok KKB yang bercokol di wilayah sekitar Tembagapura, yaitu gerombolan bersenjata pimpinan Joni Botak. Namun sebelumnya aksi kontak senjata antara tim gabungan TNI Polri dengan anggota separatis KKB juga telah terjadi di beberapa titik wilayah. Di antaranya adalah wilayah Intan Jaya, Papua.